mati mah. Ya boleh deh. Gini-gini aja ngurusin warisan keluarga. Beristrilah supaya nyaman dan tentram, Mas. Halo guys, bertemu kembali bersama dengan Mimin hanya di channel Fang Movie. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Love for Sale. Film ini menceritakan tentang kisah seorang pria Jonas, jomblo ngedas. Pasalnya kehidupannya benar-benar sangat hampa tanpa ditemani oleh sang kekasih. Bahkan ia dijuluki sebagai jomblo yang akut. Intinya film ini benar-benar sangat seru untuk kita ulas secara bersama-sama. Lalu seperti apakah ya teman-teman kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Dan sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk terus dukung channel Fang Movie agar selalu menghibur teman-teman sekalian. Awal adegan film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Richard yang terbangun dari tidurnya. Tak lama itu, ia telah mendapat pesan dari temannya yang bernama Panji. Tujuan Panji memberikan pesan di ponselnya agar Richard tetap semangat dalam menjalankan kehidupannya yang penuh dengan kebosanan. Richard juga mempunyai salah satu hewan peliharaannya yang diberi nama Kelun. Jadi Kelun ini merupakan salah satu teman Richard dikala Richard dalam kegabutannya. Kemudian di malam harinya yang memperlihatkan Richard bersama dengan teman-temannya yang baru keluar dari tempat hiburan. Pada saat itu temannya yang bernama Rudy telah komplain kepada sahabat-sahabatnya karena di antara mereka ada salah satu orang yang belum patungan. Richard lalu memberikan uang untuk mengganti temannya yang belum patungan itu. Kemudian tak berselang lama, datang pacar Rudy yang bergabung. Saat itu, pacar Rudy mengundang teman-temannya untuk datang ke acara pernikahannya 2 minggu lagi. Alvin pun, salah satu teman Richard, menyarankan Richard agar datang ke acara pernikahan Rudy dengan membawa pasangannya sendiri. Yang akhirnya mereka semua bertaruh dengan Richard. Apakah bisa Richard membawa pasangannya ataukah tidak? Di sini mereka yakin jika Richard pasti akan membawa pasangannya untuk menghadiri pernikahan sahabatnya itu. Di pagi harinya, Richard telah bersiap memakai baju yang rapi. Diketahui Richard merupakan seorang pengusaha di bidang percetakan dan mempunyai 5 orang karyawan. Singkatnya, Richard telah datang ke kantornya. Namun setibanya di sana, ternyata kantornya masih dalam keadaan tertutup. Kata seorang satpam yang bernama Pak Samsul bahwa kuncinya masih dipegang oleh Raka. Karena Raka datang terlambat ke kantornya, yang alhasil ia pun kena omelan dari Richard. Malu sama yang tua tuh datangnya. Ya Pak. Ya. Kemudian disusul oleh ketiga karyawannya yang bernama Jaka dan 2 orang perempuannya yang bernama Mira dan juga Danti yang sama-sama terlambat ke kantornya. Saat berada di ruangan, ia mendapat pesan dari salah satu temannya. Temannya itu justru menyangka jika Richard sekarang sedang sibuk mencari pasangan untuk pergi ke acara pernikahan Rudy. Namun justru hal itu malah dimanfaatkan oleh Richard yang telah mendapat ide. Jadi idenya adalah ia meminta beberapa kartu nomor pelanggan percetakan fotokopian miliknya, bertujuan agar ia bisa menyewa pacar sewaan. Lalu Richard langsung menelpon satu persatu nomor tersebut. Sri Ani. Sri Ani boleh. Panjang amat nomor. Bener. Si Astuti. Nah ya itu boleh. Namun setelah beberapa lama kemudian, ia menelpon. Satu nomor pun tidak ada yang nyantol untuk diajak ke pesta pernikahan Rudy. Setelah pulang dari kantornya, pada malam harinya Richard telah bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Panji, yang selalu menyemangati Richard agar semangat dalam hidupnya mencari pasangan hidup. Saat dalam pertemuan itu, Richard mengatakan kepada Panji jika ia akan kembali lagi mencari pasangan kencannya agar bisa membawa ke acara pernikahan Rudy. Beristrilah supaya nyaman. Aduh. Mas Bro, baru cerai anak gua. Ajak aja siapa tahu
Setelah pertemuan itu, ketika Richard berada di kantor percetakannya, ia melihat Mira dan juga Danti sedang membeli makanan. Kemudian ia langsung menghampiri mereka berdua. Namun Mira sendiri malah meninggalkan Richard dan Danti agar bisa mengobrol. Pada saat itu Richard berencana akan mengajak Danti untuk menjadi teman kencannya di acara pernikahan sahabatnya itu. Kalau saya Saat Richard berada di ruangannya, ia melihat ada poster tulisan Biro Jodoh. Pada awalnya ia sempat meremehkan dan mencaci maki poster tersebut karena dinilai orang yang mengikuti Biro Jodoh hanyalah orang yang tak laku dan tak mampu untuk mencari jodoh. Padahal dia sendiri termasuk ke dalam kategori Jonas, jomblo ngenas. Kemudian Richard yang sendirian, ia pun menginstal sebuah aplikasi dan mendaftarkan dirinya ke dalam Biro Jodoh secara sembunyi karena ia tak ingin jika karyawannya mengetahui bahwa dirinya merupakan orang yang tak laku. Di saat itu, Richard telah dipanggil oleh Jaka jika ada salah satu pelanggannya yang meminta kortingan harga kepada Richard karena ia sudah berlangganan di jasa percetakan ini. Yang alhasil, Richard pun tak ingin ambil pusing dan menyuruh Jaka untuk memotong harganya. locupan, lu belum pernah makan locupan? Ini malah Richard, boleh lah, no peceng ya. Di lain waktu, terlihat Richard yang sedang menunggu seorang perempuan Biro Jodoh di sebuah kafe. Halo? Selamat siang dengan Bapak Richard Ahmad Daniel Wijaya, betul? Tak beberapa lama kemudian, perempuan yang bernama Keke pun telah datang bertemu dengan Richard. Terlihat pada saat mereka bertemu, Richard sudah ada kecocokan dengan Keke. Baik Keke pun sama merasakan apa yang telah dirasakan oleh Richard. Di sana mereka saling ngobrol satu sama lain tentang kehidupannya masing-masing. Oh iya. Siapa? Ada yang bisa dibantu? Pesanan saya belum datang. Kemudian Richard pun langsung mengatakan kepada Keke tentang tujuan yang sebenarnya jika ia ingin mengajak Keke ke pesta pernikahan sahabatnya. Keke pun setuju akan hal tersebut. Di saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja ibu Keke menelponnya dan menyuruh Keke untuk pulang. Keke pun seketika itu mengatakan kepada ibunya jika ia akan membawa pasangannya untuk bertemu dengan ibunya. Richard yang belum siap, ia pun merasa panik dan meminta izin kepada Keke untuk pergi ke toilet sebentar. Namun ternyata justru Richard malah meninggalkan Keke seorang diri di restoran itu. Kemudian salah satu temannya mengingatkan Richard bahwa sebentar lagi acara tinggal beberapa hari lagi. Lalu ketika Richard berada di kantornya, Jaka ternyata sudah tahu jika ia akan berkencan dengan Danti. Karena pada saat itu Danti telah menyebarkan rumor itu kepada teman-teman kerjanya. Richard yang panik pun terlihat marah kepada Danti karena telah membocorkan rahasianya. Lalu pada saat itu juga Richard langsung memecat Danti karena Richard merasa jika Danti telah mempermalukannya di depan karyawannya sendiri. Saat berada di rumah, Richard sedang memilah dan memilih seorang wanita di aplikasi Biro Jodoh Love In yang akan diajak kencan bersamanya. Hingga tak lama itu, akhirnya Richard telah menemukan seorang wanita yang cocok untuknya. Hingga saat setelah Richard selesai memilih, tiba-tiba saja perempuan yang dipilih oleh Richard telah datang ke rumahnya. Dia bernama Arini. Kemudian Richard langsung membawa Arini untuk ke pesta pernikahan Rudy. Di dalam mobil, Richard mengatakan kepada Arini agar Arini mengaku dia sebagai pasangan hidupnya, agar teman-temannya tahu jika ia telah mempunyai pasangan hidup. Arini pun lalu setuju permintaan dari Richard untuk berpura-pura. Ya bilang aja kita ya gitu pacaran. Singkatnya, mereka berdua telah tiba di acara Rudy. Richard langsung memperkenalkan kepada teman-temannya mengenai tentang Arini. Saat Arini bersama dengan teman-teman Richard, ternyata Arini malah sangat akrab sekali. Bahkan terlihat teman-teman Richard yang suka dengan kepribadian Arini yang sangat elegan dan baik serta memiliki sikap kepribadian yang sangat hebat.
Rudy lalu menemui Richard. Ia memberi selamat kepada Richard karena telah menepati janjinya akan datang bersama dengan pasangannya. Setelah mereka berpesta, Richard kemudian langsung meninggalkan Arini di taksi dan memutuskan telah selesai dalam kesepakatan biro jodoh ini. Namun justru terlihat Arini yang bersedih karena ia masih mempunyai 45 hari kerja. Jika Richard memutuskannya, maka ia tidak mempunyai uang sama sekali untuk pengobatan ayahnya yang sedang sakit-sakitan. Lalu Richard pun terpaksa melanjutkan hubungan berpura-pura ini. Ketika Richard dan juga Arini sudah berada di rumah, mereka berdua pun menonton siaran televisi tentang bola. Ternyata hobi Arini dan juga Richard sama, yaitu sama-sama hobi melihat bola. Bahkan kini terlihat Richard yang sudah nyaman dengan Arini yang sangat baik hati kepadanya. Karena Arini selalu perhatian menyiapkan seluruh kebutuhan Richard. Kata bapak, Newcastle itu tim terbaik di... Di kemudian hari, Arini melihat foto di dinding yang lumayan banyak. Ternyata Richard menjelaskan jika foto-foto itu merupakan kumpulan keluarganya, karena Richard sendiri telah diadopsi oleh keluarga Wijaya yang tak punya anak laki-laki. Setiap harinya Arini selalu memberi perhatian terhadap Richard, bahkan sarapan pun Arini selalu menyiapkannya. Ketika Richard berada di kantor untuk mengontrol para karyawannya agar bekerja dengan baik, tiba-tiba saja Arini datang untuk membawakan makanan kepada Richard. Hal itu tentu saja membuat karyawan Richard dibuat keheranan. Pasalnya Richard telah mempunyai seorang wanita yang sangat perhatian kepadanya. Bahkan tak hanya sekali, Arini selalu membawakan terus-menerus makanan untuk Richard, tak luput dari kasih sayang dan perhatiannya. Hingga suatu ketika, Richard pun mendatangi para karyawannya yang sedang makan pangsit. Saat itu Richard menegur mereka, namun tidak seperti biasanya yang bawaannya biasanya marah dan judes. Namun kali ini sikap yang dilakukan oleh Richard sangat berbeda kepada mereka, tidak seperti hari-hari lainnya. Hubungan antara Richard dan juga Arini pun kian lama kian semakin dekat. Bahkan kini Arini dan juga Richard telah berpacaran layaknya suami istri. Karena Arini sendiri sangat mencintai Richard, sehingga hubungan di antara mereka pun terlihat sangat harmonis. Ya, gua biasa transfer. Gua juga ya. Kamu ini emang gak pernah kemana-mana ya? Apa ya di sini aja tuh? Saat itu Arini mengajak Richard untuk bertemu dengan orang tuanya. Hingga singkatnya Richard dan Arini telah sampai ke rumah orang tuanya itu. Saat itu Richard membawa oleh-oleh untuk adik-adik Arini dan Arini sendiri memperkenalkan Richard kepada kedua orang tuanya. Monggo, silakan diminum dulu, Pak. Yo, ayo. Beramal. Iya, betul. Ini lo ada barang-barang yang dilelang sama Bu. Setelah selesai mengobrol, lalu mereka pun kembali. Richard yang terlihat berada di kantor didatangi oleh Panji. Lalu Richard meminta Panji mengenai hubungan ia dengan Arini. Berdasarkan pengamatan Panji, jika Richard masih mencintai seorang wanita yang bernama Maya. Bahkan setiap wanita yang berkencan dengan Richard semuanya telah menjadi bahan pelampiasannya saja untuk melupakan Maya. Karena ternyata hubungan Richard dan Maya tidak disetujui oleh ibu Maya karena berbeda agama. Hingga hal inilah membuat Richard seperti sekarang ini. Ini yang ngelirik kamu itu nggak kamu sadari. Maya pergi, kamu jadi seperti ini karena kalian beda agama. Dan yang membuat Richard bersedih adalah tiba-tiba saja Arini menghilang dari kehidupan Richard. Pada awalnya Richard masih bersikap tenang-tenang saja karena Arini mungkin pergi ke suatu tempat. Jahil banget sih. Namun setelah beberapa lama kemudian, yang akhirnya Richard pun benar-benar dibuat panik. Pasalnya Arini benar-benar tidak ada kabar sama sekali. Botas besar, tapi nggak tahu mau kemana. Bahkan Richard selalu menghubungi Arini, akan tetapi semua nomornya tidak aktif. Dan orang-orang yang terdekatnya pun secara tiba-tiba sudah tak bisa dihubungi lagi.
Berhari-hari Richard telah mencari keberadaan Arini. Bahkan Richard sempat mendatangi kantor biro jodoh itu, namun kantornya sudah tutup. Richard kemudian bertemu dengan ayah Arini. Namun sayang, ayahnya memang telah mempunyai penyakit pikun dan tak bisa mengingat Richard kembali. Bapak dari 3 anak, Bapak. Saat berada di kantornya, Richard memberikan beberapa barangnya kepada karyawannya dan menyerahkan mobil itu kepada Pak Samsul untuk bekerja. Kemudian ia menitipkan kantornya kepada karyawannya agar menjaganya, karena Richard akan menggunakan motor impiannya untuk menghilangkan rasa kepedihan yang menimpanya karena telah ditinggalkan oleh sang kekasih. Hingga 7 bulan kemudian, terlihat Richard yang masih menyendiri yang telah ditelepon oleh para karyawannya yang kangen dengan keberadaan Richard karena berbulan-bulan Richard tidak kembali ke kantornya. Dan di sini, film dari Love for Sale pun telah selesai hanya sampai di sini saja. Semoga ada kelanjutan dari film ini. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya hanya di channel Fang Movie. Sekian dan terima kasih.